Sobat, pernahkah Anda mendengar nama Baiki? Kalau belum, mari saya kenalkan. Ini bukan jenderal biasa. Baiki adalah seorang legenda dari negeri Qin yang hidup di era negara-negara berperang sekitar 475 sampai 221 sebelum Masehi. Dia bukan hanya jenderal, dia adalah simbol kemenangan dan juga teror. Seperti kebanyakan kisah besar dalam sejarah, akhir hidupnya adalah sebuah tragedi. Baiki punya julukan yang menyeramkan, Sang Manusia Jagal. Ini bukan sekadar julukan. Pada 300 sebelum Masehi, dia membantai 240.000 pasukan negeri Han dan Wei dalam sebuah pertempuran Yikui. Dan itu bukan yang terbesar. Pada pertempuran Changping tahun 260 sebelum Masehi, Baiki melakukan strategi yang benar-benar brilian. Dia menjebak pasukan Zhao di lembah yang sempit, membuat mereka tidak punya jalan keluar. Setelah membunuh komandan Zhao Guo, Baiki melakukan hal yang jarang dilakukan jenderal manapun. Dia mengeksekusi mati 400.000 tawanan perang. 400.000 sobat, bayangkan skala itu. Angka ini hampir setara dengan jumlah penduduk sebuah kota besar di masa sekarang. Inilah yang membuatnya dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin, tapi juga sebagai pahlawan besar bagi negeri Qin. Iri, dengki, dan intrik politik seperti kisah tragis atas ketenaran Baiki menjadi pedang bermata dua. Ada seseorang di istana Qin yang tidak senang dengan keberhasilannya. Namanya Fan Shui, seorang penasehat kerajaan yang penuh dengan sifat iri hati. Fan Shui tahu bahwa Baiki adalah ancaman bagi ambisinya. Jadi, dia melakukan apa yang sering dilakukan oleh para politisi, yaitu menghasut. Dia meyakinkan Raja Zhao Xiang bahwa Baiki terlalu berbahaya bagi pemerintahannya. Ketika Baiki mengusulkan untuk menghancurkan negeri Zhao yang sudah lemah setelah pertempuran Changping, Fan Shui membujuk Raja untuk menolak. Raja percaya, dan Baiki yang kecewa memilih untuk mundur dari medan perang dengan alasan sakit. Tapi sobat, ketidakhadiran Baiki di medan perang membawa malah petaka bagi negeri Qin. Ketika negeri Qin mulai kalah di berbagai pertempuran karena tidak ada Baiki yang memimpin, Raja Zhao Xiang mulai curiga. Dan disinilah Fan Shui memainkan kartu terakhirnya. Dia kembali menghasut Raja, menyalahkan Baiki atas semua kekalahan yang dialami oleh Raja Zhao Xiang. Inilah yang terjadi ketika politik lebih kuat daripada logika. Raja Zhao Xiang mencabut semua jabatan Baiki, mengasingkannya ke Yinmi, sebuah wilayah terpencil. Tapi itu belum cukup bagi Fan Shui. Dia ingin Baiki benar-benar musnah dari dunia. Akhirnya, Raja mengirimkan utusan dengan sebuah perintah terakhir untuk membunuh Baiki. Baiki seorang jenderal yang tidak pernah kalah, seorang pahlawan yang membawa negeri Qin ke puncak kejayaan, kini duduk sendiri di pengasingan. Ketika utusan kerajaan menyerahkan pedang kepadanya, dia tahu bahwa inilah akhirnya. Dengan berlinang air mata, Baiki mengambil pedang itu dan menggorok lehernya sendiri. Sang legenda yang tak terkalahkan di medan perang akhirnya kalah oleh intrik politik di dalam istananya sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, sejarah menunjukkan bahwa musuh terbesar seringkali datang dari dalam. Baiki tidak dikalahkan oleh musuh di medan perangnya, tapi oleh orang-orang yang seharusnya ada di pihaknya. Kedua, kepemimpinan tanpa kepercayaan adalah kehancuran. Raja Zhao Xiang yang mudah terhasut kehilangan jenderal terbaiknya, dan Qin kehilangan banyak peluang besar untuk mendominasi peperangan. Yang ketiga, politik bisa menjadi pisau yang tajam. Fan Shui adalah seorang yang bagaimana intrik dan iri hati bisa menghancurkan seorang legenda. Ingatlah satu hal, kejayaan sejati membutuhkan kepercayaan dan solidaritas. Sampai jumpa di cerita berikutnya.